Ya, Kak. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Salam Oke, warahmatullahi. perkenalkan, nama saya Johan dengan NPM 75424 2007 dari kelompok C. Kita akan membahas terkait bea masuk. Jadi, tugas kita kali ini adalah studi kasus penyelundupan tali kawat baja oleh PT NRS. Kita langsung mulai aja, Ibu ya. Baik, Pak. Pertama-tama, kita mau menjelaskan terkait apa sih bea masuk itu. Bea masuk pada yang dimaksud dari bea masuk itu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2026 adalah tentang kepabeanan. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Artinya, setiap barang yang masuk ke wilayah pabean Indonesia wajib dikenai oleh bea masuk, kecuali ada ketentuan pembebasan. Jadi ada beberapa pengecualian yang menyebabkan bea masuk itu tidak berlaku untuk beberapa jenis barang. Yang kedua, pendapat dari Dr. Susi Wijono Mugiarso dari Sekretaris Kemenko Perekonomian RI, bea masuk itu fungsinya bukan hanya sebagai instrumen fiskal yang untuk menambah penerimaan negara, tapi juga sebagai alat pengendalian dan proteksi industri domestik. Di Indonesia, bea masuk punya fungsi ganda, yaitu sebagai sumber penerimaan negara, yang kedua adalah sebagai alat kebijakan ekonomi dan industri. Yang ketiga kita ambil referensi dari buku Ilmu Ekonomi, Teori dan Aplikasi oleh Pak Winardi pada tahun 1995. Bea masuk merupakan pajak impor yang dibebankan untuk memperbaiki neraca perdagangan dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dalam buku itu, beliau menekankan bahwa fungsi makroekonomi bea masuk dalam eh, makroekonomi bea masuk itu untuk menekan impor dan menjaga keseimbangan neraca transaksi berjalan. Jadi itu sebagai pembuka kita ya, untuk mengetahui apa sih bea masuk itu, kita langsung masuk ke dalam studi kasus sesuai dengan arahan dari dosen kita di mata kuliah kepabeanan. Kita akan melakukan pembelajaran terkait bea masuk dengan konteksnya adalah studi kasus. Kita ambil kasus dari PT Nobel Rigindo Samudra atau NRS pada tahun 2025 pada bulan Februari. Jadi perusahaan ini diduga mengimpor tali kawat baja dari Korea Selatan, Portugal, India, dan Singapura dengan memanipulasi dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Modus operandinya adalah dengan mengganti pos tarif atau kode HS. HS itu Harmonized System ya kalau nggak salah ya, penomoran terkait kode-kode barang dalam dokumen PIB, dalam dokumen PIB untuk menghindari pembayaran bea masuk, PPh dan PPN sesuai dengan barang yang seharusnya. Selain itu, tindakan ini juga bertujuan menghindari kewajiban pendaftaran barang wajib standar nasional Indonesia yang mana itu berbahaya bagi konsumen kita. Kerugian negara akibat tindakan ini diperkirakan mencapai 64 miliar. PT NRS telah beroperasi selama 5 tahun dan melakukan pemesanan barang ilegal melalui email kepada perusahaan penyedia barang di luar negeri, dan barang-barang tersebut kemudian dilaporkan sebagai batang kecil atau besi berukuran kecil untuk menghindari pendaftaran barang wajib SNI dan pembayaran bea masuk serta pajak lainnya. Direktur Utama PT NRS atau RH telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis termasuk Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Perdagangan, dan juga Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian. Untuk link beritanya udah kita cantumkan di sini, jadi kalau nggak percaya nanti ibu-ibu bisa buka linknya ya. Oke, ya sekarang kita akan mengidentifikasi permasalahan utama. Apa sih masalah utama dari kasus tersebut? Dari kasus tersebut kita simpulkan bahwa ada tiga permasalahan utama, yaitu yang pertama adalah memanipulasi dokumen impor. Perubahan kode HS untuk menghindari bea masuk dan kewajiban SNI itu tidak sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia. Karena barang-barang yang masuk itu harus sesuai dengan kode HS yang sesungguhnya. Jadi bea masuknya itu juga sesuai dengan rate yang ada di kode HS tersebut. Yang kedua adalah kerugian negara. Eh, Kasus tersebut menjadi atau memberikan potensi kerugian negara sebesar 64 miliar akibat penghindaran pembayaran bea masuk dan pajak lainnya. Yang ketiga adalah pelanggaran regulasi yang mana
apa yang dilakukan oleh PT tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Dan itu bisa menyebabkan standar kualitas barang impor dapat membahayakan pengguna akhirnya atau konsumennya. Sekarang pasti ada pertanyaan, kenapa sih kasus ini termasuk pelanggaran bea masuk? Karena di dalamnya itu ada manipulasi dokumen impor, yaitu PTNRS mengganti kode HS atau Harmonized System pada pemberitahuan impor barang atau PIB. Tujuannya apa mereka menggantinya? Tujuan mereka yaitu untuk menghindari kewajiban membayar bea masuk dan pajak impor lainnya, yang artinya bahwa barang masuk ke Indonesia tapi tidak membayar bea masuk yang semestinya karena ada penggantian kode HS tersebut, dan karena diberitahukan sebagai barang yang bukan objek pungutan bea masuk atau dengan tarif yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Dasar hukumnya apa? Di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yaitu di pasal 102A huruf A, setiap orang yang memberitahukan jenis dan atau jumlah barang impor yang tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean akan dikenakan oleh pidana. Dan juga di pasal 103, setiap orang yang menyampaikan pemberitaan palsu, bla bla bla, untuk menghindari pembayaran bea masuk, bea keluar, dan atau pungutan negara lainnya, itu adalah salah satu pasal yang dilanggar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kasus PTNRS ini adalah pelanggaran pidana kepabeanan karena menghindari bea masuk. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut? eh, Kasus tersebut diselesaikan dengan 3 poin, yaitu hukum penegakan, sistem pengawasan, dan juga kolaborasi antar instansi. Eh, di kasus tersebut, tersangka sudah mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi, eh, adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyelundupan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa. Tindakan PT NRC tersebut sudah di blow up melalui berita juga, sehingga memberikan efek jera juga kepada perusahaan-perusahaan lain atau oknum-oknum lain yang akan melakukan pelanggaran yang sama di di tahap di stage biaya masuk tersebut. Ada beberapa usulan dari kita juga untuk mencegah hal tersebut terjadi adalah memperkuat sistem pengawasan internal di instansi bea cukai untuk mendeteksi dan mencegah manipulasi dokumen impor, dan juga kolaborasi antar instansi dengan meningkatkan kerjasama antara bea cukai, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Wah, ini terekam ya, harusnya udah selesai. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu peserta sekalian. Iya, ini dampaknya nanti dari pelanggaran ini terhadap negara itu gimana ya, Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Diah ya. Betul, Pak. Jadi dengan adanya kasus tersebut, dampak utamanya itu adalah kerugian dari penerimaan negara karena dari sektor perpajakan dan juga kepabeanan, karena adanya pergantian HS tersebut, PT tersebut tidak membayar PPN dan PPh sesuai dengan peruntukannya. Selain itu, barang yang tidak memenuhi standar karena lolos dari pengawasan SNI juga dapat membahayakan keselamatan masyarakat karena standarnya itu di bawah yang seharusnya, dan itu berbahaya kalau misalkan dipakai untuk kegiatan yang harusnya diperuntukkan untuk barang-barang yang ada SNI-nya, begitu Bu Dia. Baik, terima kasih Pak Johan. Sama-sama Kalau Ibu. tindakan ini, Pak, saya mau tanya juga, apakah tindakan ini termasuk penyelundupan? Eh, Terima kasih Bu Debi atas pertanyaannya. Dengan adanya Undang-Undang Kepabeanan, kasus yang dilakukan oleh PT NRS ini adalah, iya, eh, tindakan ini adalah termasuk kegiatan penyelundupan. Karena menurut undang-undang tersebut, penyelundupan tidak hanya berarti menyembunyikan barang secara fisik, tapi juga mencakup pemalsuan dokumen atau manipulasi data untuk menghindari kewajiban membayar pajak atau larangan impor sesuai dengan aturan yang berlaku, gitu Bu Debi. Lanjutnya, Pak. Lalu bagaimana aparat hukum menindaklanjuti kasus ini, Pak? Eh, Pada berita tersebut, karena ada
apa itu pelanggaran yang dilakukan dan itu melanggar dengan undang-undang, otomatis dari pelaku tersebut yaitu direktur dari PT NRS tersebut mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Gitu, Bu. Untuk Dan menindaklanjutinya gimana Pak? Untuk Mhm. aparat hukumnya? Nah, untuk tindak lanjutnya itu Polri menetapkan Direktur Utama dari PT NRS sebagai tersangka dan menjeratnya dengan pasal berlapis, Bu, dari Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Perdagangan, dan juga Undang-Undang Perindustrian. Barang bukti juga telah diamankan untuk proses penyelidikan sehingga semua semua apa ya komponen yang dibutuhkan untuk menetapkan bahwa Direktur Utama PT NRS ini sebagai tersangka sudah terpenuhi, Bu. Baik, terima kasih Pak Johan. Baik, sama-sama. Mohon maaf karena keterbatasan waktu untuk pertanyaannya nanti bisa dilanjut di grup ya, Bu, Ibu ya. Kita Baik Pak. akhiri untuk sesi pembelajaran hari ini atau paparan hari ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Pak wabarakatuh. Johan. Terima Terima kasih, kasih Bu Pak Dewi. Johan. Sama-sama, Bu. Ya.